Hey guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Pada video kali ini kita akan mensimulasikan lagi, yaitu dengan mengendalikan motor DC menggunakan XB. Jadi rangkaiannya terdiri dari dua jenis, ada rangkaian pengendali atau input, ada yang rangkaian penerima atau output. Nah, pada sisi input terdapat Arduino Uno sebagai microcontrollernya, kemudian keypad sebagai inputannya, lalu XB dan virtual terminal. Kemudian pada output terdapat Arduino Uno, lalu L298 motor driver, kemudian ada XB dan ada dua DC motor. Ini adalah DC motor pertama, ini adalah DC motor yang kedua. Sekarang kita akan menganalisis pada bagian programnya ya. Nah, di program ini kita akan menganalisis dulu pada rangkaian yang sebelah sini, yaitu input. Nah, di mana rangkaian input di sini kan terdapat keypad. Nah, keypad ini sendiri akan kita masukkan ke dalam si Arduino IDE menggunakan library yaitu keypad.h. Nah, kemudian pada keypad kan terdapat 4 baris seperti ABCD seperti ini ya, 4 baris yang horizontal dan juga 4 kolom seperti 1, 2, 3 yang vertikal. Nah, kemudian kita masukkan juga berapa jumlah baris yang dipakai dan jumlah kolom. Oke, dimana masing-masingnya yaitu 4. Lalu pada keys ya, pada tombolnya kita akan menulis masing-masing baris dan kolom itu terdiri dari karakter apa saja. Kita akan memasukkannya berdasarkan nomor-nomor atau karakter yang sama persis pada si keypad seperti ini. Kemudian keypad ini kan akan kita sambungkan kepada Arduino Uno, di mana si baris yaitu A sampai D akan kita sambungkan pada pin 13 sampai 10. Maka dari itu kita masukkan di sini row pins-nya yaitu dari 13 sampai 10. Untuk bagian yang kolom yaitu 1 sampai 4 itu akan kita masukkan ke dalam Arduino Uno pada pin 9 sampai 6. Berarti di sini kita tulisnya kolomnya dari 9 sampai 6. Kemudian baris dan kolom itu kan terjadi koneksi di antara mereka ya enggak. Nah, koneksi tersebut akan kita jabarkan pada kode seperti ini. Oke. Nah, pertama-tama kita akan bilang dulu bahwa kondisinya pada saat awal program ini dijalankan yaitu sebesar 0. Artinya si tombol ini belum dipencet gitu. Lanjut di sini terdapat void setup di mana kita akan men-setting komunikasi serial antar komponen ini dengan kecepatan 9600 baud rate. Pada bagian void loop kita akan menjalankan programnya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Ketika user memplay ini program, kemudian mereka menginputkan sesuatu tombol ya, seperti tombol apa saja dalam keypad ini, maka tombol ini akan mereka dapatkan menggunakan get key. Jadi mereka sudah baca nih, sudah mengetahui apa sih tombol yang diinputkan oleh user. Kemudian hasil pembacaannya akan dimasukkan ke dalam variabel yaitu key. Jika si key berupa 1, maka key check-nya akan berubah jadi 1 yang sebelumnya yaitu 0 ya kan. Artinya di sini tombol ini akan bernilai on. Selain dia akan merubah si key check-nya itu menjadi 1, dia juga akan mengeprint pada virtual terminal angka 1. Program ini akan berlaku juga pada tombol yang kedua sampai tombol yang ke-6. Untuk tombol-tombol selain 6 ini, seperti 7, 8, dan sebagainya, mereka akan terdeteksi bahwa key check-nya itu masih kondisi awal, yaitu kondisi 0. Jika si key check-nya itu 0, maka mereka cukup menampilkan apa yang user itu inputkan, tetapi tidak merubah nilai dari si key check-nya. Oke, kemudian di sini kita return kembali nilai dari key check yaitu sebesar 0. Dimana setelah dia selesai eksekusi program sampai sini, dia akan looping lagi yaitu membaca apa yang diinputkan oleh user. Next, rangkaian sisi output atau sisi penerima. Pada sisi penerima ini kita akan menggunakan DC motor sebagai outputannya. Dimana masing-masing motor itu kan terdapat 2 pin ya. Ada pin yang 1, ada pin yang 2, pin 3 dan pin 4. Keempat pin-pin pada motor 1 dan motor 2 ini akan kita masukkan ke dalam Arduino Uno yaitu menggunakan pin D7 sampai D4. Maka dari situ kita akan mendeklarasikan yaitu motor 1 sampai motor 4
D4, artinya pin 1 sampai pin 4 menggunakan D7 sampai D4. Kemudian kita akan membuat juga variabel yaitu data check. Apa sih data check itu? Jadi data check adalah kondisi pada saat motornya ini belum menyala, artinya masih off atau masih 0. Pada void setup kita akan men-setting komunikasi antar serialnya dengan kecepatan 9600 baud rate. Kita juga akan men-setting bahwa pin-pin yang dipakai ya keempat pin ini adalah sebagai output. Terus di sini adalah digital write, artinya kondisi motor 1 nyala, motor 2 nyala, motor 3 nyala, dan motor 4 nyala. Ini serial print atau serial print line adalah sebuah program untuk mencetak kata-kata atau string ke dalam virtual terminal. Kemudian kita akan masuk ke dalam fungsi yaitu loop, di mana rangkaian ini akan kita eksekusi atau kita jalankan. Pertama-tama terdapat kondisi if serial available. Apa sih kondisi ini? Jadi ketika user itu menginputkan nilai 1 sampai 6 pada rangkaian pengendali, maka hasil dari 1 sampai 6 itu akan di print seperti ini ya kan. Jadi hasil printan ini akan menjadi pertimbangan pada sisi penerima seperti ini. Kemudian hasil dari pendeteksian ini akan dibaca atau di read menggunakan serial read. Nah, hasil tombol yang dibaca oleh penerima ini akan dimasukkan ke dalam variabel yaitu data. Kemudian datanya akan di-print, lalu tanda ini juga akan di-print ke dalam virtual terminal. Di sini terdapat lagi kondisi percabangan. Jika yang kita tekan tombolnya yaitu 1, maka data check akan berubah menjadi 1. Artinya motornya akan nyala di sini. Tadi yang sebelumnya 0 mati si motornya, maka di sini akan berubah menjadi 1 atau menjadi on. Di mana yang akan kita nyalakan atau yang kita on-kan yaitu pada pin yang pertama. Nah, pada motor pertama kan terdapat 2 pin yaitu pin 1 dan pin 2, maka kita buat pada kondisi 1 pin 2 nya yaitu 0 atau low, kemudian pin 1 nya yaitu high atau 1. Jadi di sini yang bekerja hanyalah pin yang bagian atas atau yang 1 ini. Lalu mereka juga akan mencetak bahwa motor pertama berputar searah jarum jam. Ketika kondisinya yaitu dipencet tombol 2, maka data check akan nyala. Kemudian yang akan aktif adalah pin yang kedua pada motor yang ke-1. Pin motor yang ke-1 yang sebelah sini akan menjadi low, pin yang kedua di sini akan menjadi high. Ketika yang pin kedua ini dijalankan, maka motornya akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika si user itu menginputkan yaitu tombol yang ketiga, maka yang akan dilakukan oleh program yaitu mematikan pin yang pertama pada motor 1 yang sebelah sini. Kemudian dia juga akan mematikan pin yang kedua pada motor pertama. Jadi kedua-duanya mati. Untuk bagian 4 sampai 6 itu sebenarnya sama saja seperti bagian 1 sampai 3, di mana kalau 1 sampai 3 itu akan mengendalikan motor yang pertama, kalau 4 sampai 6 itu akan mengendalikan motor yang kedua. Ketika user itu menginputkan tombol selain 1 sampai 6, itu kan kondisinya masih 0 ya, data checknya masih 0, maka mereka akan memunculkan perintah salah dan silahkan ulangi. Setelah itu mereka akan kembalikan nilai data checknya yaitu menjadi 0 lagi, supaya kita bisa mengulangi proses dari pembacaan di sebelah sini. Nah, rangkaian ini bisa kalian download beserta kodenya melalui deskripsi di bawah. Sekarang kita cobain simulasinya ya. Ini adalah bagian yang pengendali, kemudian ini adalah bagian yang penerima. Dimana kalau kita play keduanya, maka program ini akan berjalan. Di sini inputannya berupa keypad, dimana kalau kita menekan angka dari 1 sampai 3, itu akan mengendalikan motor yang pertama. Kalau kita menekan 4 sampai 6, itu akan mengendalikan motor yang kedua. Kita coba dulu yang 1. Maka motor pertama akan dikendalikan dengan cara berputar searah jarum jam. Jadi seperti ini. Oke. Kalau misalnya kita menekan 2, maka motor pertama akan berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau kita tekan nomor 3, maka motor pertama akan berhenti. Nah, sekarang kita akan coba kendalikan motor yang kedua. Kita pencet yang 4 dulu, maka motor yang kedua akan berputar searah dengan jarum jam. Kalau kita pencet yang 5, maka motor kedua berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Sekarang kita coba nomor 6, maka motor kedua akan berhenti. Nah, ketika kita menekan tombol selain yang ditentukan, yaitu dari 1 sampai 6, seperti ini, 7, 8, maka dia akan muncul perintah salah, ya gitu ya. Kalau misalnya kita
pencet tombol sembarang di sini, maka dia akan terus muncul bahwa perintah salah. Karena kita hanya men-setting tombol 1 sampai tombol 6 untuk mengendalikan si motor 1 dan motor 2-nya.